saudara bersatu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini ibadah hari Rabu tanggal 21 April 2021 ketepatan dengan hari Kartini. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dan kami puji melalui Putra-Mu yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon Engkau hadir di tengah kami, Tuhan. Walau kami beribadah dari rumah kami masing-masing, kami akan mulai beribadah ya Tuhan. Mohon penyertaan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Berkatilah kebaktian pada malam hari ini. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ibadah persekutuan doa pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta kehidupan yang senantiasa berkarya dan memberkati umatnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita dengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan dan penjagaan-Mu sepanjang panjang hari ini dengan sukacita yang telah kami lalui. Malam ini kami bersama akan membaca firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami baca dan kami renungkan dapat menjadi kekuatan kami dalam menjalani hidup ini. Sucikan hati dan pikiran kami, agar kami boleh menerima firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita baca dari Injil Matius 7 ayat 7 sampai 12. Demikian bunyinya. Mintalah, maka akan diberi kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, bagimu pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian bacaan yang telah kita baca tadi dari Matius 7 ayat 7 sampai 12. Sebagai ayat nas atau ayat pembimbing, kita ambil dari ayat yang ke-12, yaitu
segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada malam hari ini renungan akan diberi judul Satu Hati, Satu Kehendak, Satu Aksi. Dalam hidup bersama dengan orang lain dituntut sikap saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghormati dan menghargai yang baik diwujudkan dalam tindakan saling peduli antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam istilah Jawanya, sikap demikian disebut teko slira. Kalau dalam bahasa Indonesia yang kita pelajari dalam PPKN itu adalah tenggang rasa, yaitu sikap menempatkan sesama seolah-olah memperlakukan diri sendiri. Contohnya ketika ada keluarga baru pindah di sebelah rumahnya, tentunya ia tidak tinggal diam manakala melihat keluarga itu sibuk sendiri menata rumah. Ia pasti akan menawarkan bantuan sebisanya, sebab menyadari bahwa keluarga yang baru itu sangat membutuhkan kawan dan perhatian. Jika aku dalam posisi demikian, apa yang sangat kuperlukan? Nuraninya pasti menjawab, tentunya sapaan hangat, penerimaan dan persahabatan baru di lingkungan tersebut. Dari dorongan hati nurani inilah seseorang kemudian berbuat sesuatu bagi sesamanya. Contoh kecil saja di dalam keluarga, apabila ibu sedang sibuk memasak, kemudian bapak menawarkan bantuan, boleh loh itu kita lakukan. Tentu saja para ibu ingin sekali tidak bantuannya tetapi perhatiannya itu. Jadi sangat senang bila bapak peduli dengan apa yang telah dikerjakan ibu-ibu. Nah, manusia adalah ciptaan yang paling sempurna dan sangat dicintai Allah. Manusia memiliki martabat dan derajat kemanusiaan yang sama. Dalam kejatuhan dan keberdosaannya, mereka tetap dicintai Allah dan menjadi sasaran kasih-Nya. Kemiskinan, kesusahan, dan kemalangan sebagai orang yang kerap menjadi dasar alasan bagi sebagian kecil lainnya untuk merasa diri kedukaannya lebih terhormat dan lebih bermartabat dari sebagian yang kurang beruntung ini. Yang paling memprihatinkan adalah mereka yang klaim bahwa kasih Allah hanya tertuju kepada mereka saja dan bukan yang lainnya. Padahal manusia dengan segala keadaannya tetap dicintai Allah dan menjadi sasaran kasih-Nya. Menurut Injil, sasaran kasih Allah adalah seluruh dunia ini, sebab Dialah yang menciptakannya. Bahkan ditemukan dalam kesaksian Alkitab bahwa Allah sangat memberikan perhatiannya bagi mereka yang miskin, susah dan malang. Dia begitu dekat dengan mereka yang dalam kehidupannya kurang beruntung. Allah berkenan menjadi pembebas bagi mereka. Mereka mengeluh langsung kepada Allah. Orang beriman diajak untuk dapat melihat sesamanya seperti Allah memandang mereka dari surga dengan penuh kasih. Dengan bimbingan Roh Kudus, orang beriman yang terbuka akan menolongnya melakukan sesuatu yang mulia bagi sesamanya yang menderita. Pada dasarnya, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus melakukan yang terbaik untuk orang lain. Kita juga mempunyai sikap aktif untuk berbuat baik. Dan kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri.
Nah, hukum kasih itulah, yaitu mengasihi Allah yang ditempatkan yang tertinggi. Kemudian nyatakan kasih kepada orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saat inilah saatnya kita berbagi kasih kepada orang-orang yang belum beruntung. Contohnya kalau kita mendengar bencana alam, tentunya para penduduknya pasti menderita. Nah, itulah hati kita, atau kita mendapatkan kesempatan untuk menolong mereka, untuk berbagi kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita lakukan untuk sesama kita yang kurang beruntung hari ini? Marilah kita akhiri renungan malam hari ini dengan mengambil saat teduh. Bukalah hatiku untuk berempati dengan saudaraku yang miskin, susah dan malang, dan semoga aku dapat melakukan sesuatu yang dapat meringankan beban mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ucapan syukur atau persembahan, marilah kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 433. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan, kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, kami mendoakan agar Engkau memberkati gereja kami, GKJ Simo Mulyo pada khususnya, yang saat ini masih terbatas yang boleh ikut hadir. Namun hari lepas hari, para lansia pun sudah diperbolehkan hadir di gedung gereja. Berkatilah para pelayan gereja ya Tuhan, yaitu Bapak Pendeta beserta keluarganya di dalam melayani para umatnya, para penatua, diaken, dan semua yang ikut serta dalam pelayanan, hingga jemaat yang ikut kebaktian. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan. Kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi negara dan bangsa kami. Jauhkanlah dari bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Juga para pemimpin kami, yaitu dari Bapak Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para pemimpin di bawahnya, agar mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengalami sakit penyakit dan pergumulan di dalam keluarganya. Bagi mereka yang sakit Tuhan, kami tidak tahu satu persatu. Kami mohon kesembuhan bagi yang sakit ya Tuhan. Sedangkan bagi yang mengalami pergumulan, uraikan dan tuntun mereka supaya menemukan solusi yang tepat untuk pergumulannya, baik dalam rumah tangganya, bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan pekerjaannya. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga
Bagi mereka yang dalam keluarganya sedang ada permasalahan, Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah keluarga mereka, supaya keluarga mereka tetap damai sejahtera di tengah-tengahnya. Tuhan, untuk orang-orang yang sedang bekerja, bagi mereka yang mengalami kesulitan pekerjaan, Tuhan tuntun supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Bagi anak-anak kami yang sedang sekolah, ya Tuhan, kami mohon kepadamu, gerakkan hati mereka supaya mereka rajin mengikuti sekolah walaupun dengan cara daring, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan Paspenkesbel, ya Tuhan. Apapun yang telah dikerjakan, Tuhan, kami mohon berkat-Mu, kami mohon tuntunan-Mu, supaya para panitia tidak mengalami kesulitan. Ya Tuhan, demikian doa singkat kami, mohon kabulkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita akhiri kebaktian pada malam hari ini dengan menaikkan pujian ya dari Kidung Jemaat nomor 341 dengan judul Kuasamu dan Namamu lah. Marilah Bapak Ibu, kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian saat ini sampai selamanya. Amin. Demikian kebaktian pada malam hari ini telah berakhir, dan selamat malam, selamat kembali melakukan aktivitas Bapak Ibu masing-masing di rumah. Terima kasih, selamat malam.